في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرفع البرية قدرا اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي wadkhuli jannati. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah Jumat yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita atas segala limpahan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Dengan segenap keyakinan kita bahwa segala nikmat datang dari Allah, dengan segala ketulusan kita bertahmid memuji Allah dengan kalimat thayyibah alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin, dan dengan segenap upaya ikhtiar dan istiqomah untuk dari hari ke hari menggunakan seluruh fasilitas Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk tunduk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan segenap umatnya. Semoga kita senantiasa mendapatkan nikmat istiqomah untuk menjadi hamba yang pandai bersyukur dan hamba yang senantiasa bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga bersyukur dan bersalawat ini menjadi bagian yang mengantarkan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sebagai seorang muslim yang seutuhnya. Saya berwasiat kepada diri saya pribadi dan kepada jamaah sekalian sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kalian maka sebaik-baik bekal adalah takwa, dan berbekallah kalian maka sebaik-baik bekal adalah takwa. Hadirin jamaah Jumat yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari seorang muslim akan melakukan 3 perkara utama jauh sebelum dia melaksanakan berbagai aktivitasnya. Yang pertama, seorang muslim akan bersyukur karena Allah masih memberi dia nikmat hidup. Yang kedua, seorang muslim sebelum dia beraktivitas, dia akan senantiasa sadar bahwa dia pasti akan mati. Dan yang ketiga, seorang muslim
sebelum menjalankan berbagai rutinitasnya, dia akan menyadari bahwa dia akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termaktub di dalam hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ada di antara beberapa doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah kita akan kembali, kita akan dibangkitkan. Doa ini jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan oleh anak-anak kita ketika dia masuk di TK Islam, pastilah belajar tentang doa ini. Apatah lagi kita jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala di usia yang sudah mulai senja. Di usia kita mungkin yang masih pemuda ya pemuda, yang remaja dan kanak-kanak tentu sudah menghafal doa bangun tidur ini. Akan tetapi merenungkannya, menyadarinya bahwa betapa pentingnya doa ini. Tentu penting yang pertama karena kita sudah mengamalkan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Akan tetapi jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada banyak hal penting di dalamnya. Bahwa yang pertama, seorang muslim yang membaca doa ini dia akan sadar sepenuhnya bahwa ketika dia dihidupkan kembali setelah ditidurkan Allah, setelah dimatikan Allah Subhanahu wa taala, berarti dia masih diberi ruang, masih diberi kesempatan untuk menggunakan nikmat Allah dalam rangka memperbaiki posisi dia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki posisi dia dalam amanahnya sebagai kepala keluarga, memperbaiki posisi dia dalam amanahnya sebagai pengurus masjid, memberi kesempatan olehnya dari Allah Subhanahu wa taala untuk dia memperbaiki keberadaannya sebagai anggota masyarakat, warga negara, dan bagian dari umat Islam, khaira umat yang terbaik. Hadirin yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia menyadari bahwa tiap diri akan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatih. Tiap-tiap kalian adalah pemimpin terhadap amanah yang diembannya, dan tiap-tiap kalian akan mempertanggungjawabkan, akan ditanya tentang amanah itu. Hadirin yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, seorang muslim akan menyadari dari doa itu sebelum dia beraktivitas bahwa dia pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa itu pasti mati. Kullu man 'alaiha fan. Semuanya pasti akan binasa. Hadirin yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang muslim itu bersiap-siap menghadapi yang namanya kematian, dia dalam keadaan sakratul maut, maka datanglah malaikatul maut bersama malaikat yang lainnya berbondong-bondong. Malaikat yang lainnya datang membawa kain kafan, tergantung posisi kita. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta.
dan malaikat yang mencabut nyawa dengan kasar, dan malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut. Posisi kita ada di mana? Yang dicabut nyawanya dengan kasar atau yang dicabut nyawanya dengan lembut? Yang dicabut nyawanya dengan lembut adalah orang-orang yang taat kepada syariat Allah. Yang dicabut nyawanya dengan kasar tentu yang mengingkari keberadaannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, menjauhi syariat Allah Subhanahu wa taala. Tentu jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ingin dicabut nyawa kita dengan lembut. Malaikat yang mencabut nyawa dengan kasar ini datang dengan membawa kain kafan yang baunya sangat busuk. Dibungkuslah ruh si fulan itu di sepanjang jalan dari bumi ke langit yang pertama. Petugas-petugas malaikat yang ada di antara bumi dan langit ini mempertanyakan, ruh siapa yang busuk sekali baunya itu? Maka malaikat yang membawa ruh yang busuk ini akan mengatakan, Fulan bin Fulan. Disebut namanya yang bersangkutan dan nama bapaknya. Nama bapaknya. Maka sadarlah dan berhati-hatilah sebagai ayah, sebagai bapak, sebagai abi, sebagai orang tua. Sampai di langit yang pertama, bertanya malaikat penjaga langit yang pertama, ruh siapa yang busuk baunya ini? Disebut namanya dan nama bapaknya. Kemudian malaikat pertama di langit, penjaga langit pertama mengatakan, kembalikan dia ke sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Dikembalikan ke dasar bumi, lapis bumi yang ketujuh yang sempit. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dicabut nyawanya dengan kasar, ruhnya disimpan di sijjin. Sementara orang-orang yang taat dicabut nyawanya dengan lembut, kemudian dibungkus dengan kain kafan yang putih bersih, harum semerbak. Sepanjang jalan dipertanyakan siapa namanya, dan dijawab ini adalah Fulan bin Fulan. Disebut namanya dan nama bapaknya. Sampai di langit pertama ditanyakan lagi ruh siapa yang harum baunya, disebut namanya dan nama bapaknya. Terus ke langit yang kedua, diteruskan ke ketiga sampai ke langit yang ketujuh. Wa ma adraka ma illiyun. Dan ditempatkanlah ruhnya itu di Illiyun, di langit yang ketujuh. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mendengarkan ucapan-ucapan dia seperti langit dan bumi, ini bukan lagi seperti langit dan bumi. Tempat ruh orang-orang yang solih, orang-orang yang taat kepada Allah itu jauh tempatnya. Dan sementara orang-orang yang pendurhaka itu juga jauh di dasar bumi. Di dasar bumi pada lapisan yang ketujuh. Hadirin jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Betapa bahagianya kita ketika kita pulang, kita baca Al-Quran surah Al-Fajr ayat yang terakhir. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Kalau kita orang yang beriman dan membaca firman Allah ini tentu sangat nikmat. Dan tidak bisa jiwa itu menjadi tenang jika dia tidak senantiasa ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dia tidak senantiasa berzikir kepada Allah. Berzikir batinnya, berzikir seluruh organ tubuhnya, dan berzikir langkah-langkah perbuatannya, sehingga perbuatannya menjadi perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan engkau ridha dan Allah ridha kepadamu. Betapa nikmatnya jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang yang akan meninggal ridha terhadap ketetapan Allah dan Allah pun ridha kepadanya. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dan masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku
dan masuklah ke dalam surga. Di dunia saja ketika kita baca firman Allah ini, tentu betapa nikmatnya jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi ketika kita dalam keadaan sakratul maut dan disambut oleh malaikat-malaikat Allah yang mencabut nyawa kita dengan lembut, kemudian meneruskan ruh kita ini ke langit yang pertama sampai ke langit yang ketujuh. Semoga kita yang hadir pada kesempatan Jumat yang berbahagia ini bersama dengan keluarga besar kita jadi orang-orang yang mendapati dirinya dan keluarganya hingga anak-anak cucu keturunannya jadi orang-orang yang solih dan solihah, jadi orang-orang yang kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Tentu syaratnya jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, mumpung kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai detik ini jadikanlah Jumat hari ini sebagai momentum untuk berbenah diri menjadi lebih baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Astagfirullah. Astagfirullah. Alhamdulillahilladzi ahyana. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bil iman wal islam wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arfa'ul barriyati qadran. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa qadiyal hajat. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.